Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Yudriana Kevi dari Prodi PPM tingkat 1B. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang genetika manusia. Genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetik. Kata genetik sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau tumbuhan, hewan, dan manusia maupun suborganisme makhluk hidup atau virus dan prion. Secara luas, genetika membahas mengenai yang pertama, struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Dan yang keenam, perekayasaan materi genetik. Ciri-ciri genetika manusia. Yang pertama, sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh M. Schleiden dan T. Schwann mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan. Serta teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih dan plasma tubuh. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahan pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. Yang kedua, kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel, dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna atau yatim tahun 1986. Yang ketiga, gen. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinant, faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel, yatim tahun 1986. Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagai berikut, atau yatim tahun 1986. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Sifat autosomal. Yang pertama, pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama.
Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Autosom dominan. Yang pertama, pewarisan sifat autosomal dominan ditemukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatis, yaitu di antara pasangan kromosom ke-1 sampai pasangan ke-22. Yang kedua, pada pasangan kromosom, huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Yang ketiga, misalnya tertulis genotip pada pasangan kromosom, maka pada kromosom pertama terdapat gen dominan P atau huruf kapital dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif P atau huruf kecil. Yang keempat, untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan. Sedangkan untuk genotip PP pada kromosom pertama merupakan kedua terdapat pada gen resesif. Yang kelima, pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan atau huruf kapital. Yang keenam, apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang diturunkan akan muncul fenotipnya atau sifat yang tampak. Yang ketujuh, sebagai contoh, jika ada satu gen dominan P atau huruf kapital saja, misalnya genotip PP, maka sifat yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resesif P atau huruf kecil. Yang kedelapan, jika pasangan berupa gen resesif semua misalnya PP, barulah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dominan semua, misalnya PP, sifatnya diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisasi itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangun DNA disebut nukleotida yang terdiri 3 bagian. Yang pertama, gugus fosfat, kedua, gugus gula, dan yang ketiga, jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni adenine atau C, G, dan T. Cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh tumbuh, bekerja dengan baik, dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha mengubah rasa gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan yang sehat. Penurunan rantai seks dominan dan reses. Yang pertama, dominan dalam genetika. Dominasi adalah fenomena atau varian atau alel gen pada kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan resesif kedua. Keadaan memiliki 2 varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif.
Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelanya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dalam huruf kecil. Menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Contoh kasus genetika manusia. Yang pertama, kanker atau tumor. Kanker atau tumor merupakan salah satu contoh mutasi genetik pada manusia yang kasusnya sangat banyak. Hal ini terjadi karena perubahan urutan basa nitrogen pada DNA yang menyebabkan pembelahan sel tubuh manusia tidak dapat dikontrol. Yang kedua, sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom. Biasanya perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah, tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi X0 dan hanya berjumlah 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertile. Sindrom Turner biasa diderita oleh wanita. Sindrom Turner memiliki ciri-ciri jarak puting pada payudara yang cukup besar, lebar, mengalami keterbelakangan mental, bentuk kaki X, dan tinggi badan cenderung pendek. Yang ketiga, Down syndrome. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebihan pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya seseorang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, dengan total 46 kromosom. Pada sindrom Down terdapat kelainan genetik dengan jumlah kromosom 21 bertambah sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, tetapi dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Kondisi anak dengan sindrom Down dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian akan dapat hidup dengan cukup sehat, sedangkan sebagian lagi memiliki masalah kesehatan seperti kelainan jantung atau kelainan otot. Yang keempat, sindrom Proteus. Sindrom Proteus memiliki nama lain sindrom manusia gajah. Seorang yang terkena sindrom ini biasanya memiliki organ dan jaringan yang tubuh keluar dari proporsi tubuh normal. Yang terkena bisa bagian tulang, kulit, dan jaringan lain. Tubuh penderita ini akan membesar di beberapa bagian dan terlihat tak seimbang dan jela. Tanda-tanda gangguan ini biasanya baru muncul di usia 6-18 bulan setelah lahir. Sindrom ini dialami 1 dari 1 juta orang dan tingkat keparahannya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Gangguan ini merupakan hasil dari mutasi gen AKT1 yang mengatur pertumbuhan sel. Sel menjadi abnormal dan menyebabkan pertumbuhan. Kesimpulan, genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lainnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisasi makhluk hidup atau virus dan prion. Sederhananya, genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen dan berbagai macam aspek yang terkait dengannya. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada. Namun sebenarnya, secara tidak sadar,
manusia telah menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman gandum mereka dengan menghilangkan sifat-sifat tunggal pada masing-masing jenis gandum untuk mendapatkan gandum dengan kualitas yang baik. Ilmu semacam ini masih terus dipakai hingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika manusia ada beberapa sel seperti kromosom, gen, sifat autosomal. Ada dua tipe pewarisan sifat, autosom dan autosomal dominan. Sekian penjelasan dari materi saya. Selamat pagi Ibu.